latar belakang keluarga berjenengan, mungkin ada yang Islam begitu atau bagaimana? Jadi saya 8 bersaudara. Kok rasanya ngepas ya dulunya itu. Jadi 4 perempuan, 4 laki-laki. Nah kalau dari segi keagamaan memang ada sebagian yang Kristen, ada sebagian yang Islam. Gitu. Jadi luar biasa. Kami ya hidup dalam suasana Pancasila, keberagaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji Tuhan. Saya Alhamdulillah. Sehat ya Mbak, pripun? Alhamdulillah sehat. Ini memang ya sehat orang gemuk Pak. Pemirsa Binar, Bincang Harmoni untuk episode kali ini luar biasa nih sahabat saya Pak Pendeta Didi Hartono. Masya Allah. Memang sengaja saya pagi hari ini pada saat ini saya pakai lurik Jawa dan lengkap dengan belangkon. Wah, supaya sama ya. Nggak kalah saingan dengan Pak Pendeta. Lurik, tapi saya juga ada khususnya nih. Ya. Wah, ini yang mungkin orang nggak banyak tahu ini ya. Itu tanda apa itu? Ini Pak tanda Pendeta? kependetaan nih. Namanya apa itu? Namanya kolor. Kolor. Ya. Jadi Kolor bukan kolor. Wah, kolor yang di bawah, ini yang di atas, kolor. Jadi kalau belum pendeta, belum dapat ini. Oh gitu. Jadi apalagi mereka seperti gereja saya, wah proses jadi pendeta itu panjang nih. Jadi penyematan kolor itu harus melewati tahapan-tahapan yang panjang sekali begitu. Jadi beliau ini, menurut saya ini supaya kita tahu. Pertama kali saya kenal dengan beliau, bertemu ini saya kaget ketika tampilan pakai songkok, jenggotnya melebihi jenggotnya itu yang di Iran. Itu Ali Amanei itu luar biasa. Beliau adalah Pendeta Didi Hartono atau Didi H. Dan temennya baca, temennya baca Didi H itu dianggap Didi Haji. Lengkapnya adalah Pendeta Didi Hartono Master Teologi. Beliau ini kita akan lebih banyak bicara tentang asal usul jenengan itu dari mana sih? Oh, kalau saya asli Salatiga ya. Jadi saya lahir di Rumah Sakit Karyadi, Semarang, nunut lahir aja. Kemudian saya dari kecil sampai selesai kuliah, saya ada di Salatiga. Jadi mulai dari TK sampai kuliah, saya ada di Salatiga. Baru kemudian saya tahun 97, saya meninggalkan Salatiga untuk menjadi pendeta di Jatirogo. Jatirogo Tuban Barat. Nah, itu tetangga saya dari Sedan Rembang. Sebelah itu. Saya 6 tahun. Jawa Timur, cuman itu dekat. Nah, 6 tahun saya di sana, 97 sampai 2003. Akhir 23 saya masuk ke Pati ini. Ya, jadi di Pati mulai tahun 2003 akhir. 2003 akhir. Ya. 2003 akhir saya sudah 10 tahun Mbak di Pati. Karena saya asli Sedan Rembang, tetanggaan dengan Jatirogo. Tapi sebelumnya ini kopi kopi lelet. Wah, dari mana ya? Dari Lasem. Dari Lasem. Nah, coba dulu ya. Dari ngunjuk ya. Wah, mantap nih. Nah, ini ngobrol kita akan lebih santai. Sebelum kita bicara tentang apa yang Bapak Didi tugaskan atau mendapat tugas di Pani, memang saya lebih banyak melihat ini tampilan beliau ini pakai cincin juga loh sama saya. Cincinnya tirus lagi ya? Tirus ini. Nah, iya. Nah, ini dari mana nih? Teman-teman pendeta GKMI ada beberapa itu yang memang punya semacam komunitas begitu. Oh gitu. Bahkan ada salah satu
teman pendeta ini sekaligus pengurus sinode kami itu beliau kolektor begitu. Oh gitu. Dan saya satu di antaranya yang kemudian mendapatkan berkah dibagi gitu ya. Ini dulu, ini kan dari Iran, Pak. Iya. Ya, jadi virus atau Tirus orang Jawa bilang itu kan dari Iran. Jadi dulu ketika saya masih kuliah di Madinah itu sering ditawarin sama jamaah haji dari Iran tuh, dan waktu itu masih murah. Dok, ada yang buka batu gitu. Coba saya waktu itu ngerti kalau suatu saat dipati. Jadi pendeta Didi ini memang dapat katakan nyentrik ya nyentrik, tapi kalau sudah kenal dengan beliau ya sebetulnya ya pendeta itu. Latar belakang keluarga berjenengan, mungkin ada yang Islam begitu atau bagaimana? Jadi saya 8 bersaudara. Kok rasanya ngepas ya dulunya itu. Jadi 4 perempuan, 4 laki-laki. 8 sama. 8 bersaudara itu jadi cewek-cewek, cowok-cowok, cewek-cewek, cowok-cowok. Nah, gilir kacang gede. Iya. Gitu. Nah, kalau dari segi keagamaan memang ada sebagian yang Kristen, ada sebagian yang Islam. Gitu. Jadi luar biasa. Kami ya hidup dalam suasana Pancasila, keberagaman. Jadi dulu ketika saya masuk proses kependetaan, kalau ada prosesi-prosesi khusus dengan pengangkatan saya, tahap-tahap tertentu itu, saudara-saudara yang Muslim pun juga tetap mau hadir bersama begitu. Saya dapat info katanya Pak Didi ini TK-nya TK Islam ya? Betul, saya itu TK Islam Tarbiyatul Banin 3, Desa Gendongan, Kota Salatiga. Jadi saya ya dulu ya kalau mau sekolah kan mulainya mesti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu menjadi bagian dan bahkan dulu itu saya itu karena di Salatiga memang harus diakui tingkat keragamannya dan toleransinya sangat tinggi. Betul. Jadi saya masih ingat SD gitu tuh. Kalau ayah puasa ya ikut puasa, SD SMP, terawih saya kadang ikut terawih. Tapi kalau minggu ke gereja gitu, dan tidak ada masalah di sana begitu. Ya, jadi mungkin juga itu saya yakin sih membentuk diri saya sebagai ini, baik keluarga maupun lingkungan masyarakat. Ya, karena jadi Kristen yang moderat sekali gitu ya. Ya mungkin bahasa kerennya begitu. Begitu jadi pendeta penjenengan di Jatirogo, Tuban. Padahal di sana kan mayoritas Muslim dan sangat kecil kecuali peninggalan mungkin pabrik-pabrik sana itu yang dengan Belanda itu kan ada kan. Kereta api juga, perusahaan kereta api juga ada pabrik apa ya saya lupa di sana itu. Pabrik gula bukan? Yang paling ya kereta api itu. Jalur kereta api itu, stasiun itu. Itu mungkin begitu terjun di kependetaan terus hidup di dalam tanda kutip mayoritas Muslim yang jangan rasakan paling berat maupun yang paling menyenangkan apa kira-kira ini? Saya merasa sangat tertolong dengan kehidupan keluarga saya yang memang di antara kami walaupun berbeda agama itu tidak ada masalah, sehingga ketika saya bersama dengan masyarakat pun juga saya merasa perbedaan agama itu bukan menjadi sesuatu yang menjadi sekat begitu. Jadi jujur aja tidak ada sih kekhawatiran tertentu terhadap diri saya itu dengan misalnya teman-teman yang Muslim mau ngapain saya enggak. Hanya jujur di waktu itu yang sempat agak membuat hati deg-degsir itu karena waktu itu saya kan masuk di sana 97, 98 gegeran itu. Terus Nyun Sewu juga waktu itu sempat ada rame-rame pergerakan-pergerakan yang Nyun Sewu ya itu. Nah, saya masih ingat satu peristiwa yang membuat saya jadi mengguyu tapi juga ngedek-ngedeki. Jadi saya bangun tidur di depan gereja itu ada beberapa celengan itu loh yang bunder-bunder itu. Wah, itu zaman bom-boman ya. Wah, itu ono ngarep gereja kok ono ngene iki. Apa ini begitu? Ternyata itu ada orang yang beli celengan dan
tertinggal di situ. Di depan gereja. Tapi ya yang saya uang situasi waktu seperti itu ya, wah ini kok ono ya, wah ya jadi guyonan akhirnya, wah jebule wong nggo celengan kok pikirannya wis tekan ndi gitu. Jadi di Jatirogo itu ya ditugaskan dari GKMI itu ya. Iya. Nah, kalau di gereja GKMI, organisasi GKMI itu modelnya bukan ditugaskan dari atasan. Oh enggak. Nah, tetapi calon pendeta itu diundang oleh komunitas yang ada di situ, jemaat yang ada di situ. Enggak. Jadi saya yang rumahnya Salatiga, ketika gereja ini kosong, tidak ada pendetanya, dapat info dari pusat memang, maka gereja ini mengundang saya, meminta saya untuk menjadi pendeta di sana. Nah, ketika saya sampai di sana, 6 tahun ada di sana berproses. Nah, setelah saya 6 tahun di sana, sampai pada titik kami dalam jenjangnya itu saya menjadi pendeta muda, gitu. Nah, terjadi pendeta muda di sana, kemudian kebetulan jemaat yang ada di Winong di Pati ini, mereka kekosongan pendeta, sehingga gereja dari sini meminta saya mau ndak, sekaligus tentu komunikasi dengan gereja yang di Jatirogo. Ketika saya mengiyakan dan gereja yang mau saya tinggalkan juga mempersilahkan, maka beliau saya diboyong untuk pindah ke sini. Jadi terus di Pati mulai 2003. Desember 2003 saya masuk di sini. Jadi gini bagi saya. Jadi saya ketika ini Pak Didik bergabung di FKUP Pati itu mulai 2024 ini sebenarnya. Ini saya mendapatkan kejelasan bahwa memang dalam agama Kristen itu ada sekian, dulu itu orang itu ngomongnya itu sekte, mohon maaf akhirnya kami berdialog dengan beliau lebih nyaman kalau kita mengatakannya sebagai denominasi. Kira-kira mengapa itu dua istilah itu konotasinya kok yang satu menurut Pak Didik kurang mengenakan, yang satu beliau sangat senang kalau saya ngomongnya denominasi, itu ceritanya gimana? Jadi sekte itu kecenderungannya berkonotasi negatif. Ya, betul. Gitu ya. Jadi semacam sempalan lah begitu. Nah, sementara sebenarnya gereja-gereja yang ada di Indonesia, termasuk Pati yang ada di Pati, disebutnya dengan denominasi. Itu adalah lembaga-lembaga internal gereja begitu, yang gerak langkahnya punya titik-titik yang sama. Itu secara resmi setiap denominasi gereja itu pasti terdaftar, baik di Kemenak atau juga di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, itu pasti ada begitu. Nah, seperti di Pati ini ada 21 atau 22 denominasi gereja. Ya, itu di Kesbangpol sudah itu ya. Jadi ada perbedaan yang menurut saya ini sangat krusial. Jadi bukannya sekedar sebuah sebutan aja antara sekte dan denominasi, tetapi karena maknanya berbeda. Dan saya sekte itu lebih berkonotasi negatif, ilegal, dikata demikian. Sementara denominasi ini legal, formal, diakui pemerintah, bahkan dipayungi oleh pemerintah, begitu. Nah, itu yang waktu itu memang pertama saya bergabung di FKUP, beberapa teman setidaknya Yesidat sempat menyampaikan ada beberapa sekte di Kristen di Pati, maka saya mencoba menyampaikan. Bisa jadi orang memang berbeda sudut pandang ya, tapi bagi saya pribadi, saya melihat sebutan denominasi jauh lebih baik, memuliakan, dan memang itu yang ada penyebutan di antara kami. Kami tidak pernah menyebut gereja yang lain sebagai sekte, tetapi denominasinya apa ya? Seperti saya denominasinya Gereja Kristen Muria Indonesia, GKMI itu denominasi. Kemudian ada GITJ, Gereja Injili Tanah Jawa, ada Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Gereja Isa Al-Masih, dan macam-macam. Nah, di Pati setidaknya ada 21 denominasi, di Indonesia ratusan. Betul. Mungkin ya, maaf kalau saya salah. Pemahaman saya, kalau di teman-teman Muslim itu ada NU, ada Muhammadiyah, mungkin juga ada organisasi yang lain yang lebih kecil dari yang dua ini begitu. Memang bisa kita pahami ketika Pak Pendeta Didik menyampaikan bahwa ini istilahnya itu bukan sekte tapi denominasi.
Mungkin seandainya saya kembalikan pada diri saya sebagai seorang Islam, seorang Muslim, itu sekte NU, kan yang nggak enak kan ya. Makanya kita harus bisa saling membantu. Jadi ini sangat berimbauan kepada kita. Terus gini Pak Didi, tampilan Pak Didi yang Jawa nih. Pertama saya kira ini monggo sampai di minum ya. Saya dulu nganggapnya ini yang GITJ, Gereja Injili Tanah Jawi, ya. Tapi ternyata GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia. Ini Jawa ini jangan Pak karena ada murianya itu nih Pak kira-kira. Gini, jadi sejarahnya kalau GKMI sendiri dulu tuh gereja Tionghoa Pak. Malah ya. Ya. Jadi gereja Tionghoa dalam berprosesnya cikal bakalnya ada di Kudus. Memang berawal dari seorang Tionghoa. Gitu. Kemudian berkembang biasanya mulai dari keluarga dan kemudian berkembang dan berlanjut tidak lagi pada etnis tertentu, suku tertentu, tapi sudah beragam suku ada di dalamnya. Dan sekarang GKMI sendiri memang sudah lintas suku ada di dalamnya. Nah, saya selaku pendeta yang ada di Pati ini, di GKMI Winong itu, kenapa saya pakai lurik seperti ini? Ya, jujur, pendeta itu seringkali kalau khotbah, kalau mimpin upacara pasti pakai jas. Ya, yang pakai jas, kemudian pakai dasi. Betul. Itu kalau Kristen, kalau Katolik kan pakai jubah. Apa namanya saya lupa itu namanya. Nah, saya mencoba ingin memaknai bahwa bagaimana kekristenan itu tetap menghargai budaya lokal. Saya memahaminya Nyun Sewu, jas dan dasi itu kan sebenarnya bukan budaya lokal kita. Betul. Harus diakui bahwa kekristenan masuk itu diawali dari mereka yang dari barat. Dari barat, betul. Nah, sehingga ya pakaian itu pakaian mereka mesti yang barat begitu. Nah, ketika saya hadir bersama, saya merasa saya ini orang Jawa dan saya tinggal di bumi Jawa. Karena itu walaupun sebenarnya jemaat yang saya layani tidak semua orang Jawa, ada juga yang Tionghoa. Tapi saya ingin mengajak kepada jemaat, saya memulainya dari diri saya sendiri, bahwa jadilah orang Kristen, tapi ojo lali Jowo nih. Jadi menghargai budaya-budaya lokal, kearifan lokal banyak sekali. Satu di antaranya bisa saya pakai sedikit begitu ya ini. Saya minta izin kepada pengurus gereja gitu, majelis, bilang saya kalau pelayanan akan jauh lebih banyak pakai pakaian seperti ini. Jadi nggak dibid'ahkan ya? Tidak. Jadi gereja pendeta pakai baju Jawa tidak bid'ah ya? Malah saya memang mencoba, mungkin sekali lagi ya dalam batas kecil lah mungkin begitu, karena ada banyak orang jauh lebih dari saya, mencoba memberlakukan, menjalani, menghidupi teologi kontekstual. Jadi mungkin Isidat atau teman-teman yang lain pernah tahu mestinya kalau di gereja itu ada yang disebutnya dengan perjamuan suci, perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu umumnya pasti akan pakai anggur dan pakai roti. Tapi 1 atau 2 tahun yang lalu, pas kami jadwal perjamuan kudus, saya lihat kalender itu pas tanggal 1 Suro, pergantian tahun Jowo. Maka kemudian saya sampaikan kepada pengurus gereja, saya ajak diskusi mereka, bagaimana kita belajar kontekstualisasi. Kita tidak pakai anggur, kita tidak pakai roti. Anggur dan roti itu harus diakui kalau Alkitab mengajarkan, tentu itu berangkat dari budaya di sana. Budaya kita tuh kalau minum tidak anggur, kita pakai, waktu itu saya minta pakai secang. Karena secang itu kan rempah-rempah, tapi warnanya merah. Begitu. Kemudian rotinya kita ganti dengan bahan dasar ketela. Nah, waktu itu memang dibuat getuk, tapi getuk yang murni, tidak dikasih coklat, tidak dikasih ini. Gitu. Nah, saya mencoba mengajak jemaat juga memaknai yang seperti itu, walaupun bisa jadi pro kontra di antara kami teman-teman yang tahu teologi, tapi bagi saya enggak ada. Saya mencoba, ini loh, kita orang Jawa. Sesungguhnya tidak ada salahnya kalau kita juga menghargai budaya kita.
gitu. Tidak Itu harus ya. kemudian memakai nyon sewu ini yang dari luar dengan serta merta kita pakai. Ya kita pakai dari mereka, tapi juga jangan lupa sih Sampai dari kita. puji-pujian jenengan ada yang pakai bahasa Jawa ya. Iya, ada banyak lagu-lagu Jawa. Jangan kaget ya kalau dengarkan puji-pujiannya Pendeta Didi ini banyak yang nadanya nada selawatan. Nggak tahu siapa yang niru. Saya beberapa kali kalau saya pas khotbah, saya pakai kentrung ya. Jenengan bisa main kentrung? Ya sedikit-sedikit lah. Oh ya, besok lagi kita tampilkan Pak. Jadi kadang saya gitu kan. mulai khotbah saya dengan nyanyi dulu. Ya. Kentrung dulu. Oke, satu lagi untuk mengakhiri dialog kita. Jenengan bergabung di FKUP kan tahun 2024 ini. Dan memang berbeda dengan kehadiran Pak Didi dari agama Kristen ini. FKUP yang di FKUP maksud saya ini cukup berbeda. Kira-kira dengan Anda bergabung di FKUP ini yang dirasakan apa dan harapannya kira-kira apa untuk FKUP? Silakan. Saya memandang FKUP menjadi sesuatu, boleh katakan lembaga ya, atau mungkin kalau dalam bahasa saya di sini lebih kepada paguyuban, di mana paguyuban lintas agama ada di sini membangun kebersamaan. Dan kemudian memang karena namanya aja FKUB, kerukunan, menjadi satu wadah untuk kita membangun kerukunan umat beragama. Saya kira peran FKUB sebenarnya sangat-sangat penting, urgent sekali, besar sekali, dengan kesadaran kita bahwa Tuhan menempatkan kita itu di Indonesia. Kan saya tidak milih, Isida tidak milih, aku tak lahir nong Indonesia wae. Betul. Ya, saya tidak bisa milih, aku milih nong Amerika, jadi wong Londo, Mancung, jenengan mungkin jadi wong Arab dan sebagainya begitu. Tapi enggak ya. Tuhan memang tempatkan lahirkan kita di Indonesia dengan keberagaman ini. Maka sebenarnya tugas panggilan kita bersama lewat FKUB ini perannya sangat penting. Maka saya di tengah keterbatasan saya, seberapa saya bisa ikut terlibat di FKUB, saya sangat senang diberi kesempatan bersama-sama di sini. Tentu harapan ke depan dengan kehadiran FKUB ini secara internal di gereja-gereja, saya rindu bahwa keberadaan FKUB bisa semakin membumi. Oleh karena itu saya berusaha kalau ada kegiatan FKUB saya sosialisasikan ke teman-teman, begitu. Dan secara luas di tengah keberagaman kita di Kabupaten Pati, ya berharap bahwa peran FKUB juga akan semakin membumi, menyentuh kepada semua umat. Dan kita bersyukur karena tidak hanya di tingkat kabupaten, sekarang sudah ada di tingkat kecamatan. Ke depan kita rindu bisa ada di tingkat desa, maka semangat kerukunan ini menjadi sesuatu yang terus kita tunggu. Oke, sebetulnya sehari nggak cukup. Nanti kapan-kapan saya bawakan kentrung saya untuk memulainya. Dan memang bicara kerukunan sesuatu yang dinamis, kita harus senantiasa melihat konteksnya, kita harus senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi sampai kita di bincang harmoni ini atau binar ini Pak, ini untuk bagaimana kita menularkan suara kerukunan ini, karena TV kita TV kerukunan. Dengan bincang harmoni ini sekat-sekat primordial itu akan semakin bisa kesampingkan, dan dialog antar umat beragama, antar iman bisa berjalan dengan baik, kerjasama sosial kita nggak ada kendala apa-apa, dan itulah yang kita harapkan. Terima kasih Pak Sabi atas bantuan. Terima kasih. Jangan bosan-bosan kalau nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Demikian tadi Binar episode kali ini luar biasa. Mohon masukan kalau mungkin ada tokoh-tokoh yang perlu kita tampilkan di Binar FKUB Kabupaten Pati. Sampai jumpa dan ma'assalamah. Om Santi Om, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.